Kita akan lihat firman Allah. Firman Allah hari ini bertemakan tentang Bapa mengutus Roh Kudus sebagai penghibur. Yohanes 14 ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Bapa mengutus Roh Kudus sebagai penghibur. Yohanes 14 ayat 26 sampai dengan 25 sampai dengan 26. Firman Allah berbunyi, Yohanes 14 ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, sekali lagi, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yesus berpesan kepada murid-murid, kalian tinggal di Yerusalem, jangan kemana-mana ya. Kalian tetap menanti di Yerusalem. Karenanya kita lihat 120 murid ini, mereka setia menanti dan mereka terima lawatan itu. 380 orang tidak tahu entah yang mereka itu yang hilang, tidak tahu entah kemana, yang mereka rugi, mereka tidak dapat apa-apa. Tetapi yang 120 murid ini, mereka terima lawatan Tuhan, mereka terima pengurapan Tuhan. Roh Kudus menjamah mereka seperti lidah-lidah api di setiap kepala mereka. Jadi luar biasa. Kita melihat dalam bacaan ini, Bapa mengutus Roh Kudus sebagai penghibur. Saya dan saudara perlu penghibur, karena dunia kita adalah dunia yang cemas. Dunia kita adalah dunia yang penuh kegelisahan. Dunia kita adalah dunia yang penuh kekhawatiran. Apa-apa khawatir, apa-apa kita bingung, apa-apa kita cemas. Itulah dunia. Dunia yang sekarang kita hidup ini adalah dunia yang berisikan dengan kecemasan. Karenanya kita perlu Roh Kudus, dan Roh Kudus ini akan memampukan saya dan saudara di tengah-tengah kecemasan itu. Saya percaya kita semua pasti ada kekhawatiran di dalam hidup ini. Adalah, masa tidak ada. Sebagai manusia pasti khawatir. Anak-anak ini sekolahnya bagaimana? Anak-anak ini biaya kuliahnya bagaimana? Anak-anak ini kira-kira bagaimana mereka bisa makan apa tidak? Tetapi sekali lagi, bahwa Roh Kudus yang akan menguatkan kita dan memantapkan kita dalam langkah ini. Bangsa Israel mengenal, mereka punya 7 masa raya, punya 7 hari raya, tapi yang paling top 3 ini yang paling top sekali, yang biasa mereka rayakan. Yang pertama adalah Paskah. Paskah adalah peringatan pembebasan bangsa Israel waktu mereka keluar dari tanah penjajahan, yaitu tanah Mesir, kepada tanah Kanaan. Mereka ditandai dengan mereka mempersembahkan atau menyembelih seekor domba. Lalu yang kedua adalah perayaan Pentakosta. Pentakosta artinya 50 hari dirayakan setelah Paskah. Arti Pentakosta artinya 50. Dia 50 hari setelah Paskah lalu dirayakan Pentakosta ini. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah Pondok Daun. Perayaan hasil tuaian panen selama 7 hari. Jadi kita melihat bahwa di Pondok Daun ini mereka, bangsa Israel, mereka tinggal, orang Yahudi waktu merayakan ini sampai sekarang mereka bikin camp di depan-depan rumah. Lalu mereka bikin camp itu atapnya dari daun-daun. Mereka gantung hasil panen, buah-buahan, buah anggur, buah apa saja mereka gantung sebagai tanda ucapan syukur mereka. Sebagai tanda hasil panen, mereka bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kemudian secara rohani diartikan bahwa itu adalah penuaian jiwa-jiwa. Jadi saya dan saudara kita hidup di hari di mana penuaian jiwa-jiwa yang sedang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus.
Sekarang kita hidup di zaman itu. Kita hidup di zaman Roh Kudus, di mana penuaian jiwa-jiwa akan lebih dahsyat dan luar biasa. Zaman Bapa dimulai dari Adam sampai Abraham, itu zaman Bapa. Dibagi dalam 3 zaman. Zaman anak dimulai dari Ishak, dipersembahkan di atas Gunung Moria, dia sampai ke Yesus Kristus di atas puncak Golgota. Itu zaman anak atau zaman Yesus Kristus. Lalu zaman Roh Kudus dimulai dari kapan? Dari kamar loteng Yerusalem sampai kita sekarang ini, dan sampai Tuhan datang kembali. Jadi dibagi dalam 3 zaman ini. Kita sekarang bukan hidup di zaman Bapa, kita bukan hidup di zaman anak, kita hidup di zaman Roh Kudus. Di mana Roh Kudus cara kerjanya lebih dahsyat. Di mana Roh Kudus cara kerjanya 2 kali lipat. Ada pelipat gandaan kuasa, ada pelipat gandaan mujizat yang saya dan saudara akan terima. Apa yang pernah terjadi di kamar loteng Yerusalem, Roh Kudus dicurahkan, itu juga pernah terjadi di Jalan Azusa Street tahun 1960-an. Lawatan Allah luar biasa. Itu yang disebut dengan lawatan Tuhan yang kedua. Di Jalan Azusa Street di Los Angeles, Amerika Serikat, dengan hamba Tuhan William Seymour di sana. Lawatan Allah luar biasa. Kemudian merambat terus masuk sampai di Indonesia, aliran pertobatan masuk. Kita kenal ada GPDI, berawal dari situ puncaknya. GPDI pertama masuk di Pulau Bali dan Pasar Bali tahun 1921. Lalu GPDI berkembang terus. Kenapa? Karena lawatan Tuhan. Pernah aku sampaikan juga, nanti di tahun 1965 juga terjadi lawatan Allah yang luar biasa di NTT, Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Soe, dengan seorang hamba Tuhan Meltari, di mana air pernah berubah menjadi anggur, orang mati dibangkitkan, bahkan hamba Tuhan Meltari pernah jalan di atas air. Tempat-tempat bersejarah ini masih ada di Soe sampai sekarang. Orang tidak putus berkunjung ke sana terus. Lawatan Allah pernah terjadi. Lawatan Allah pernah dilakukan Roh Kudus di sana. Dan saya percaya Roh Kudus bekerja sampai hari ini. Dia tidak putus. Meskipun ada pengajaran yang berkata Roh Kudus sudah berakhir di zaman Rasul. Sekarang di zaman kita mana ada. Siapa bilang? Sekarang ada banyak pengajaran yang mengatakan bahwa pekerjaan Roh Kudus itu hanya sampai dan dia stop, berhenti di zaman Rasul. Tetapi sampai hari ini kita masih melihat bagaimana mujizat itu dilakukan. Kita masih melihat bagaimana lawatan Tuhan Allah kerjakan di dalam hidup kita. Kita melihat anak-anak kita yang muda belia ini, mereka bisa melayani Tuhan dengan luar biasa. Oh, betapa hati ini sangat bersuka cita ketika aku tadi duduk sambil penjemahan mendengar suara anak ini. Haleluya, luar biasa. Aku pikir-pikir, mana ada anak SMA yang seusia dia bisa menyembah Tuhan model begini. Manakah ada anak seusia dan seleteng dia bisa menyembah Tuhan dengan gaya seperti itu. Menyembah bukan sembarang menyembah. Menyembah bukan sembarang komat kamit, bibir berkomat kamit seperti ikan koi yang tidak jelas arah tujuannya kemana. Tetapi penyembahannya di dalam penghayatan yang dalam, sehingga kita lihat tetesan air mata tanpa sadar pun tumpah. Oh, hati sebagai seorang hamba Tuhan melihat anak-anak ini luar biasa. Inilah penghiburan Tuhan di dalam pelayanan kita. Kita bersyukur sebagai orang tua, kita bersyukur sebagai gembala. Anak-anak terlibat dalam pelayanan. Mereka tidak duduk nongkrong-nongkrong di tembok Berlin sana yang sekarang sudah dirusak dan kemudian akan dibangun apartemen. Sekarang tidak ada lagi tembok di sana, semua sudah dipele dan dipagar sen. Jadi tidak ada nongkrong-nongkrong di sana lagi. Tapi sebelum itu terjadi, kita lihat anak muda paling banyak mereka nongkrong di sepanjang itu. Mereka habiskan waktu dengan hal-hal yang sia-sia. Tapi kita bersyukur anak-anak kita bisa terlibat di dalam pelayanan. Ini harus dipertahankan terus. Kita berdoa supaya Roh Kudus terus memampukan mereka.
Jangan hanya di usia muda, tetapi terus Allah akan terus membawa mereka sampai di mana Bapa di sorga tentukan hidup mereka bersama dengan Tuhan. Jadi kita hidup di zaman Roh Kudus, di mana lawatan Allah jauh lebih dahsyat dan jauh lebih luar biasa. Kita harus imani dan percayai hal itu. Lawatan Allah masih bekerja sampai saat ini. Karenanya kita lihat mujizat-mujizat terjadi. Jemaat-jemaat yang kena godaan dan kena pekerjaan setan didoakan, mereka dilepaskan. Ada yang sakit didoakan, disembuhkan. Itu terbukti bahwa Roh Kudus masih bekerja sampai hari ini. Jadi saya dan saudara, malam ini adalah malam ke-7 kita memperingatinya. Roh Kudus sudah dicurahkan kurang lebih 2000 tahun yang lampau. Kita tidak lagi semacam meminta dia, tetapi kita hanya memperingatinya. Saya percaya kita semua sudah dipenuhkan. Tanda awal seseorang dipenuhkan Roh Kudus, pasti dia akan berbahasa lidah. Itu tanda awal. Tapi saudara jangan bangga dengan tanda awal itu. Itu baru tanda awal itu. Jangan saudara bangga. Kalau sudah tanda awal kau terima, kau pertahankan. Karena ada satu lagi yang harus kau terima. Selain kau dicamar Roh Kudus, dibaptis di dalam Roh Kudus, kau punya karunia. Selain punya karunia, kau harus hidup bersama dengan Roh Kudus. Dipenuhkan dengan Roh Kudus artinya saya dan saudara hidup setiap hari bersama dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu salah satu fungsinya adalah menginsafkan kita, mengingatkan kita akan dosa. Waktu tangan saya dan saudara menjamah dosa, dia berkata, "Nah, itu salah, nah." Waktu kaki kita mau melangkah di jalan yang salah, dia berkata, "Kaki kananmu sudah salah, nah, itu sudah dosa." Karenanya saya dan saudara tetap hidup fokus pada Tuhan. Semua hidup kita pada Tuhan saja. Apa yang kita kerjakan semua untuk Yesus. Apa yang kita kerjakan semua untuk memuliakan Roh Kudus. Allah adalah Allah yang cemburu. Jangan saudara berduakan Tuhan. Dia Allah yang marah. Dia Allah yang tidak terima. Dia cemburu. Bangsa Israel sering membuat hatinya cemburu dan sakit. Dia Allah yang tidak suka diduakan. Coba saya dan saudara ketika diduakan, apakah kita senang? Ibu-ibu kalau lihat bapak-bapak bersama dengan wanita lain, apakah ibu-ibu senang? Ibu-ibu begitu lihat ibu-ibu berkata, "Puji Tuhan." Apakah begitu? Hatimu mendidih. Saya percaya itu mendidih bukan karena api Roh Kudus, tapi mendidih karena api cemburu. Jadi Allah kita juga seperti itu. Jadi tangan kanan jangan pegang setan, tangan kiri pegang Yesus. Lalu saudara berada pada posisi mana-mana Tuhan panggil. Jangan. Tangan kanan Yesus, tangan kiri Yesus. Kaki kanan Yesus, kaki kiri Yesus. Semua hidup kita untuk Tuhan. Jadi saudara yang masih berduakan Tuhan, masih bimbang-bimbang, hari Senin Yesus, hari Selasa setan, hari Rabu Yesus, hari Kamis setan. Tidak boleh. Senin Yesus, Selasa terus Yesus terus. Jangan kita berduakan Tuhan. Hari ini kita datang di gereja cari Tuhan, hari lain kita pergi di tempat yang lain, mencari Yesus yang lain di luar sana, mencari Tuhan yang lain. Tidak boleh. Jadi kita hidup di zaman Roh Kudus. Kita lihat 3 peranan Roh Kudus di sini. Yang pertama dia adalah penghibur. Tadi dikatakan di dalam ayatnya yang ke-25. Di dalam ayatnya yang ke-25 dan 26 tadi dari pasal 14. Semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, garis bawahi, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus. Pekerjaan salah satu yang dikerjakan oleh pribadi Roh Kudus, dia adalah penghibur. Roh Kudus menjadikan kita senang hidup. Penghibur itu artinya dia menjadikan kita senang hidup. Ada orang lain bosan hidup, sampai dia berkata, udah dah, biar mama mati saja. Itu orang-orang yang bosan hidup. Tetapi saya dan saudara, ketika Roh Kudus menguasai kita, kita ada gairah, kita ada sukacita dalam melayani Tuhan.
dalam mengiring Tuhan. Ada semangat hidup, ada gairah hidup. Roh Kudus yang membuat saya dan saudara senang hidup. Ada orang kan sudah bosan hidup, mereka tidak tahan lagi dengan hidup ini. Kenapa? Karena tekanan berbagai pergumulan yang menghantam hidup mereka. Mereka tidak punya Roh Kudus. Karenanya dengan mudah mereka bisa mengakhiri hidup mereka. Ada dengan cara melompat dari gedung bertingkat. Kita lihat sekarang marak anak-anak muda yang selalu lompat di media sosial. Kita perhatikan. Baru-baru saya nonton di China, seorang pemuda yang putus cinta. Dia akhiri hidupnya. Sebelum dia mau bunuh diri, dia telepon pacarnya. Dia katakan, maafkan aku, kau tidak usah mencari aku, karena aku akan hilang selamanya. Dan itu sedang viral hari-hari ini. Dia akhiri hidupnya. Kenapa? Karena mereka tidak ada Roh Kudus. Mereka dengan mudah mengakhiri hidup mereka. Mereka menganggap hidup ini tidak ada arti, hidup ini sia-sia. Tetapi bagi saya dan saudara punya Roh Kudus, kita menganggap, kita bersyukur. Hidup ini pemberian Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sehingga kita bangun pagi pun bersyukur. Meskipun kita buka rice cooker, tidak ada nasi, ya astaga, beras habis. Buka kulkas, kosong, tidak ada apa-apa. Kita pun di depan kulkas, kita menyanyi, bersyukur kepada Tuhan. Ya, haleluya. Yang paling kuat itu pasti kulkasnya kosong. Amen. Tapi percaya ya, pasti Tuhan isi. Haleluya. Dulu kita buka kulkas waktu diberkati Tuhan, dari atas sampai ke bawah. Sampai kita bingung karena semua daging ada di situ. Kita bingung hari ini mau masak apa ya. Sehingga kita di depan kulkas kita hompimpang layung gambreng, breng pas di dada tuna. Aku mau bakar dada tuna hari ini. Tetapi sekarang ketika kita hidup susah, kita hidup apa adanya, dan kita hidup tidak punya, kita buka kulkas kosong, apa yang mau dibuat? Kita hanya bersyukur saja. Jadi kita lihat orang-orang yang bosan hidup, mengakhiri hidup dengan mudah saja. Mereka menganggap nyawa tidak ada arti. Mereka menganggap hidup pemberian Tuhan itu tidak ada artinya. Ada yang lompat dari gedung, ada yang minum racun seperti kita lihat pemuda dari China tadi. Ada juga yang main ayunan pakai leher alias gantung diri. Jadi saya dan saudara, Roh Kudus akan menghibur kita. Matius 16 ayat 24 firman Allah berkata, Yesus mengatakan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Itulah hidup. Hidup ini tidak mudah. Menyangkal diri dan memikul salib, kata Tuhan. Itu bicara penderitaan, itu bicara persoalan, itu bicara tantangan, itu bicara pergumulan. Saya dan saudara iring Tuhan. Beberapa hari yang lalu, di beberapa malam kemarin, malam kelima kalau tidak salah, Mama Michi baru bersaksi kepada kami, kedua hamba Tuhan. Hati kami tersentak, kami terengah mendengar kesaksian. Maut di depan mata. Pilih Yesus apa pilih agamamu yang kau anut yang semula? Parang ada di leher. Haleluya. Saya mendengarnya juga, tidak semua orang bisa berani macam begitu. Kalau orang lain dia sudah lari dari rumah itu. Jadi Oma bersaksi, Mama Michi baru kita ini bersaksi bagaimana dia terima Tuhan, resikonya besar, nyawa taruhannya. Sampai sekarang keluarga masih benci Mama kita ini. Sampai sekarang kalau pergi ke Imas tidak bisa masuk di rumah, diseret kayak hewan. Mereka bilang, pergi, kau sudah najis, dan lain sebagainya. Jadi itulah resiko. Pikul salib, parang sudah ada di leher, tinggal siap digorok saja. Tapi Mama percaya pilihanku ini tepat, dan aku percaya kalau aku pilih Tuhan, pilih Yesus, pasti Yesus tolong saya. Betul, mereka tidak apa-apakan dia. Jadi kita lihat di sini, jangan saudara kira kita punya mama-mama ini duduk santai-santai begitu. Mereka punya perjuangan ada, mereka punya kesaksian.
Tidak mudah saya dan saudara mari. Ada banyak pergumulan di depan mata kita, tapi saya percaya bersama dengan Tuhan kita mampu. Kita bingung, Tuhan saya bisa apa tidak ya? Saya bisa lakukan ini apa tidak ya Tuhan? Persoalannya keluarga semua angkat tangan, saudara-saudara semua menjauhi aku, tidak ada yang mau membantu saya. Ini saya jalan seorang diri, bisa tidak? Percaya bersama dengan Tuhan bisa. Yesus berkata, maju saja, ada saya yang akan menyertai engkau. Jadi tetap maju, tetapkan hatimu. Kebimbanganmu kau tinggalkan di gereja malam ini. Jangan kau bawa pulang ya, kau selesaikan di sini. Kau pulang bawa sukacita saja. Jangan kau pulang bawa bimbang-bimbang lagi. Nanti di motor kau masih bimbang-bimbang. Lagi bawa motor kau bingung-bingung, apa bisa apa tidak ya. Roh Kudus bilang, wah tadi ikut doa percuma ya. Kan saya sudah tetapkan engkau, hatimu sudah aku tetap. Sampai di jalan pun kita bingung-bingung. Sehingga tujuannya mau ke kilo 10, tanpa sadar kita sudah ada di Aimas. Akhirnya balik lagi. Karena kita bingung dalam perjalanan. Jadi saya dan saudara, Roh Kudus akan memberikan penghiburan. Yang kedua, pekerjaan Roh Kudus, dia sebagai pembela. Bahasa lain dari pembela kita kenal ada istilah advokat, itu pengacara. Jadi kita lihat di sini bahwa pembela artinya dia menyokong, dia menganjurkan, dia pengacara, dia mendampingi saya dan saudara. Kita lihat pengacara-pengacara kalau dampingi orang yang bermasalah, dia dampingi sampai perkaranya diselesai, sampai mereka menang perkara. Jadi itu tugas pokok dan fungsi sebagai advokat. Saudara yang bermasalah dengan masalah hukum, kita panggil pengacara. Tinggal kau teken berapa kira-kira, kau mampunya berapa. Oh misalnya sekian ratus juta aku mampu, oke. Masalahnya selesai, dijamin selesai, bisa dijamin. Kita lihat artis-artis, orang-orang kaya, orang-orang ternama, mereka pakai pengacara yang bukan kaleng-kaleng kalau tangani kasus-kasus besar. Mereka pakai pengacara-pengacara yang hebat. Dan kita punya satu pengacara dalam perkara-perkara persoalan hidup. Namanya Roh Kudus. Kita punya pengacara, tanpa saudara tidak sadari kita punya pengacara. Saat saudara berhadapan dengan persoalan-persoalan hidup ini, Roh Kudus yang menjadi pembela kita. Dia yang mendampingi kita sampai perkara kita, masalah kita selesai, tuntas. Jadi Roh Kudus adalah advokat kita. Dia pengacara kita. Dia sebagai pembela kita. Roh Kudus yang membela saya dan saudara. Kenapa dia dikatakan pembela? Perhatikan dalam Wahyu 12 ayat 10 sampai 11. Di sana berkata begini. Disebutkan, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudara tahu setan sebagai pendakwa saya dan saudara. Kita biasa menyanyikan lagu ini, sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba. Kini telah dilemparkannya segala pendakwa-pendakwa kita. Siapa yang mendakwa kita? Setan, iblis. Tugas setan mendakwa kita siang dan malam. Waktu kita datang bersujud berdoa, dia dakwa. Dia berbisik dari hatimu, dia berkata, hei, percuma kau masuk di gereja ini, dasar pendosa, dasar penzina, keluar. Akhirnya kau tersinggung, lalu kau keluar. Itu pekerjaan setan. Dia dakwa kita. Dia mendakwamu dan berkata, buat apa? Ini hari Minggu, betul, aku tahu hari Minggu, tapi lebih baik kau duduk di rumah santai-santai. Ngapain ke gereja? Akhirnya kau santai di gereja. Itu setan, begitu kerjanya. Dia mendakwa, dia menuduh. Berapa banyak orang hidup dalam rasa bersalah.
Padahal Tuhan sudah ampuni dia, tapi dia masih hidup dalam rasa berdosa. Karena setan yang mendakwa dia, setan yang menuduh dia. Bayangkan kalau kita setiap hari dituduh. Bayangkan kalau setiap hari kita dituduh oleh teman kita sendiri. Perasaan kita bagaimana kira-kira? Jadi cara kerja setan, dia mendakwa, dia menuduh. Setan menuduh kita dengan apa? Dengan pasal berdosa. Dia katakan, hei, kau masih berdosa. Ini dosamu nih. Buat apa kau melayani? Akhirnya kita tertuduh, iya betul juga ya. Sudahlah Tuhan, aku tidak mau melayani. Aku ini manusia berdosa. Akhirnya saya dan saudara hidup dalam keterpurukan. Kita menganggap diri kita ini berdosa, padahal Tuhan sudah mengampuni. Sehingga kita dikasih pelayanan tidak mau terima, karena kita bilang aku manusia berdosa. Jangan Bapak Gembala, aku manusia kotor, aku ini najis, aku ini manusia bersalah, aku kotor dari ujung rambut sampai kepada kaki, dan kemudian dia mengarah kepada jempol kaki sebelah kanan. Itu dosaku sampai ke situ. Jadi saya dan saudara, mari, Tuhan sudah mengampuni kita. Itu yang menjadi tugas Roh Kudus adalah memantapkan hati kita. Tidak, jangan kau percaya setan, maju saja. Setan dia mendakwamu, tidak bisa. Model kayak kau mau berhasil, Allah. Model kayak kau bisa bangun rumah, model kayak kau bisa punya pekerjaan, Allah. Kau kaca sana, ngaca diri. Itu setan. Tapi Roh Kudus berkata, tidak, kau luar biasa, kau maju, kau bisa kok. Kau pasti bisa. Jemaat GPD adalah jemaat yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Dari muka-muka saudara ini saya lihat saudara diberkati Tuhan ini. Muka-muka diberkati Tuhan. Haleluya. Meskipun kita keluarkan dompet, lalu kita perlihatkan kosong isi, tidak mengapa. Yang penting ada sukacita dalam melayani Tuhan. Yang penting sampai hari ini masih hidup, kita melayani. Soal berkat ada dan tidak, itu urusan Tuhan. Hari ini ada, besok tidak ada, itu mah puji Tuhan. Berkat tinggal bonus saja dari Allah. Yang penting keluarga menaman, anak-anak kita semua sehat. Yang terakhir, selain dia sebagai advokat, yaitu pembela, yang terakhir kita kenal ada istilah helper. Itu artinya penolong, saudaraku. Roh Kudus adalah penolong. Roh Kudus membantu saya dalam kelemahan saya dan saudara dan ketidakberdayaan kita. Kita lihat Musa kecapean urus bangsa Israel yang jutaan umat itu. Wah, capek. Tapi syukur ada seorang yang bernama Yitro yang Tuhan pakai untuk bantu dia. Yitro bilang, kau capek-capek sidang mereka, angkat saja orang-orang yang untuk mengurus mereka. Yitro ini tidak lain adalah mertuanya sendiri. Jadi kita bersyukur kalau ada mertua-mertua, ada bapak mantu, ada mama mantu yang benar-benar takut akan Tuhan. Kita bersyukur ada keluarga-keluarga yang benar-benar takut akan Tuhan. Kita sama-sama melayani. Sebab ada juga mertua yang tidak takut Tuhan, bisa-bisa dia membunuh kita. Ada dalam Alkitab, ada siapa Daud dikejar oleh siapa raja? Saul. Siapa Saul? Mertuanya. Karena Saul punya anak namanya Mikal, kawin dengan Daud. Jadi mertua kejar anak mantu mau dibunuh. Bayangkan. Tetapi saya percaya kuasa Roh Kudus akan memampukan kita dalam menjalani hidup ini. Tetap kuat. Dia sebagai penghibur, dia sebagai pembela, dan yang terakhir dia sebagai penolong. Dia menolong kita di dalam keadaan apapun. Ada jemaat-jemaat yang terkena persoalan, mari kita berdoa. Roh Kudus pasti memampukan kita. Secara manusia kita tidak sanggup berdiri. Betul, kita tidak mampu secara manusia. Tetapi bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh Kudus, dia akan memampukan dan menolong kita. Dia menolong kita di dalam kesusahan. Dia menolong kita dalam keadaan terjepit. Dia pribadi yang luar biasa. Kita bersyukur
kita ada di malam yang ketujuh, memperingati Roh Kudus yang berkuasa itu memenuhi hidup saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk di dalam doa, lalu kita berdoa, kiranya Tuhan akan memampukan kita. Haleluya, Tuhan memberkati.